Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, selamat datang kembali di pertemuan kelompok bulanan. Sebagaimana bulan-bulan lalu kita laksanakan pertemuan kelompok seperti ini. Untuk pertemuan kelompok pada saat ini, ibu-ibu sekalian, kita akan membahas di modul 3, yaitu tentang pencegahan dan penanganan masalah stunting melalui pemenuhan kebutuhan ibu hamil. Di modul ketiga ini, yaitu sesi ketiga, adalah mendukung perawatan sehari-hari kepada ibu-ibu hamil. Baik, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, untuk pembelajaran pada sesi ketiga ini tentang mendukung perawatan sehari-hari bagi ibu-ibu hamil, itu langkah pertama yang akan kita bahas sama-sama dan kita akan diskusikan, yaitu dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Ibu-ibu, kalau kita hamil, Bu, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Ibu-ibu yang hadir di sini, apakah ada yang hamil? Oh, sudah melahirkan? Ini bisa kita laksanakan ini demi untuk mencegah terjadinya bayi nanti yang lahir dalam kondisi stunting. Mulai dari langkah pertama, yaitu ketika kita masa hamil, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kesehatan makanan yang kita makan. Oke, ibu-ibu sekalian, saya mau bertanya, Ibu Salmia ini berapa kali Miki hamil? Oh, 2 kali. Kalau Ibu Ratna berapa mianata? 4. Berarti 4 kali Maki hamil. Di setiap kita kehamilan perlu kita jaga sebaik-baiknya agar bayi yang kita lahirkan nanti itu tumbuh sehat, perkembangannya bagus, otaknya cerdas. Maka dari itu, sejak mulai pertama kita hamil sampai nanti kita melahirkan, harus selalu dijaga kesehatan. Kita harus makan makanan yang bersih, kita harus minum minuman yang bersih, yang sehat, kemudian yang bergizi. Oke, saya mau bertanya dulu kepada Ibu Salmia, kira-kira makanan yang bersih, kemudian makanan yang sehat itu yang bagaimana, Bu? Ya, bilang makimu tidak apa-apa. Kita ini di sini kita mau belajar supaya kita ada pengetahuan, jangan sampai besok kita mau hamil lagi. Oh ya, yang pertama kita harus makan nasi secukupnya yang mengandung karbohidrat. Kemudian kita harus makan sayuran-sayuran yang sehat, yang bersih. Kemudian kita harus mengkonsumsi yang mengandung protein. Kita makan ikan, kita makan telur, ya cocok, Ibu. Kita makan tahu tempe, ya. Kalau tidak terlalu banyak, sedikit jiwanta, biar ikan kecil kita makan. Yang penting kita harus makan ikan. Kemudian ada juga itu yang biasa dikasih di puskesmas, itu anjuran juga orang-orang yang hamil itu, ada namanya TTD, tablet penambah darah. Baik, ibu-ibu sekalian, kita tadi sudah menyebutkan makanan yang bergizi, makanan yang bersih, sehat, itu yang harus dikonsumsi kalau kita hamil.
Itu Bu, cara yang harus dilakukan ketika kita hamil supaya calon bayi kita itu sehat. Dan cara itulah yang akan kita praktekkan nanti ketika kita hamil untuk mencegah lahirnya bayi dengan kondisi yang stunting. Ibu-ibu sekalian, tentu kita pahami semua bahwa ketika kita ingin mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemungkinan makanan sehat, mungkin kita perlu mengeluarkan beberapa uang. Nah, inilah salah satu gunanya kita diberi bantuan sosial program Keluarga Harapan, agar kiranya Bu, kalau kita hamil kita bisa membeli makanan yang bergizi, kita bisa mengkonsumsi makanan yang sehat, kita bisa mengkonsumsi vitamin dan lain sebagainya. Oke, Ibu sekalian, apakah sudah kita pahami semua tentang apa saja yang harus dikonsumsi ketika kita hamil? Sudah paham semua? Bertanya memang kalau kita tidak paham, karena ini adalah satu komitmen yang harus kita bangun, harus kita berjanji memang Ibu. Insya Allah kalau hamil besok lusa harus makan seperti ini. Dan kami harapkan ibu itu menempati janjinya. Ketika kita hamil harus kita makan yang bergizi. Yang jelasnya ibu-ibu, penekanan kita ini, kita harapkan ibu-ibu ketika ibu-ibu hamil, ibu-ibu mengandung, salah satu solusi untuk mencegah bayi lahir dengan kondisi stunting adalah mampu kita memenuhi kebutuhan ketika kita hamil. Kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Kita harus mengkonsumsi makanan yang bersih. Dan kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kita harus memenuhi kebutuhan karbohidrat kita seperti nasi. Kita harus mengkonsumsi vitamin. Kita harus mengkonsumsi sayur-sayuran. Kita harus mengkonsumsi banyak mengandung protein. Ada ikan, ada telur, ada tahu dan tempe dan lain sebagainya. Harapan kita insya Allah mudah-mudahan ketika kita mengandung itu, kemudian harapan kita insya Allah lahir anak tak dengan sehat, pertumbuhannya bagus, otaknya cerdas, insya Allah akan tumbuh nanti menjadi anak-anak yang pintar. Sudah agak lama kita duduk. Harapan terakhir bagi kita selaku pendamping sosial, ibu-ibu kalau sudah mengetahui apa saja yang harus kita konsumsi di saat kita hamil, harus kita praktikkan, harus kita laksanakan ketika nanti kita pulang di rumah, tanya suami kita bahwa inilah yang harus kita konsumsi ketika kita hamil. Bahkan kalau ada tetangga tak pun yang hamil, kita harus tanya dia seperti itu. Oke ibu sekalian, terima kasih atas kedatangan tak untuk pertemuan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan di bulan depan dengan sesi selanjutnya kita akan berjumpa lagi. Mohon maaf bila menyita waktu tak Bu hadir di tempat ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup sesi modul 3, sesi 3 ini tentang penanganan dukungan perawatan sehari-hari kepada ibu-ibu hamil. Billahi fitabillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.